Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Mei 2025. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari ini adalah hari besar dalam gereja dan juga di negara kita menjadi hari libur nasional. Dulu sebutannya Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Namun sejak dikeluarkan keputusan Presiden nomor 8 pada 29 Januari tahun 2024, maka hari raya ini diganti dari Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih menjadi Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Hari raya ini menjadi hari raya besar dalam gereja karena di hari inilah kita merayakan janji keselamatan Tuhan yang sungguh digenapi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bahkan setelah bangkit tidak selesai dengan Yesus yang kembali hidup, namun ia juga menampakkan diri kepada para muridnya agar para murid percaya dan tidak ragu. Dan kini kita rayakan ia yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan lagi-lagi tidak selesai dengan Yesus yang naik ke surga. Karena selanjutnya Yesus akan mengirimkan kepada para muridnya Roh Penghibur. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh itulah yang akan senantiasa menyertai perutusan para murid hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini kita kembali mendengar mazmur yang mengatakan hal ini. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Saya tiap kali mendengar nyanyian ini dinyanyikan, merinding rasanya karena maknanya sungguh sangat dalam sekali. Sebagaimana perayaan hari ini, kalau Allah telah naik diiringi dengan sorak-sorai, Allah naik ke surga dan ia akan mengaruniakan kepada kita rohnya
yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada saya begini, "Romo, surga itu ada di mana?" Waduh, matang. Karena surga nggak ada alamat jalannya. Jalannya hanya melalui Yesus. Tidak ada juga di Google Map. Maka saya katakan kepada anak itu, "Nak, surga itu kan rumahnya Tuhan Yesus ya nak ya. Tuhan Yesus ya dia pasti tahu dong rumahnya di mana. Jadi kalau kita mau ke surga ya gampangnya begini aja. Ikut saja sama Yesus, maka kita akan dihantar ke rumahnya yang namanya surga." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sekurang-kurangnya dari perayaan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada 3 makna yang bisa kita gali. Yang pertama, Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Maka ia bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Maknanya sungguh sangat dalam. Yesus naik ke surga untuk menyediakan kediaman bagi kita. Makna yang kedua, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun dan menyertai kita. Ia bersabda, "Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu." Dan makna yang terakhir, yang ketiga, dari Yesus yang naik ke surga adalah kita diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Yesus berfirman, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah 3 makna saya kira dari perayaan hari ini, Yesus yang naik ke surga. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.